Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Nah, sekarang kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Bu Firda. Ibu adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5. Mulai dari kelas 5 Sunan Gresik sampai dengan Sunan Gunung Jati. Selamat belajar. Nah, yang pertama, kita ingat-ingat dulu ya. Kalian ingat macam-macam kalimat berdasarkan tanda bacanya? Ya, macam-macam kalimat berdasarkan tanda bacanya ada 3, yakni yang pertama, kalimat berita. Kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, kalimat tanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda koma. Yang ketiga, kalimat perintah diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat sebuah kalimat, yakni kalimat berita. Jangan lupa nanti diakhiri dengan tanda titik ya. Baik, topik yang akan kita bahas bersamaan dengan pembuatan kalimat berita, yakni tentang kegunaan air bagi kehidupan manusia. Kita diskusikan tentang itu ya. Kita menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya minum, mandi, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air dengan sebaik-baiknya. Apakah kalian sudah menggunakan air dengan baik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang kita amati gambar berikut ini. Kita akan membuat kalimat berdasarkan gambar ya nanti. Yang pertama, gambar yang nomor 1, yakni saat minum, Dinda tidak menyisakan air di dalam gelas. Gambar 2, saat mencuci baju, Ibu Sari tidak mematikan keran air. Nah, yang nomor 3 dan nomor 4, tugas kalian adalah membuat kalimat berdasarkan gambar itu ya. Jangan lupa kalian beri tanda centang pada gambar yang tepat atau gambar yang menunjukkan perilaku yang baik terhadap air. Kalau sudah, kita perhatikan gambar lagi. Bagaimana pendapatmu terhadap perbuatan tersebut? Kemukakan pendapatmu dengan jelas. Nah, gambar yang pertama. Dinda sudah memanfaatkan air dengan baik. Ia mengambil air minum secukupnya dan tidak menyisakan air itu. Nah, itu adalah salah satu contoh cara mengemukakan pendapat. Gambar yang kedua, Ibu Sari tidak mematikan keran air ketika menggosok atau menggilas baju. Sebaiknya, Ibu Sari mematikan keran air selama menggosok atau menggilas baju agar menghemat air. Nah, itu adalah contoh mengemukakan pendapat terhadap sesuatu yang tidak disetujui. Jadi, setelah ada kalimatnya, kalimat negatifnya, maka selanjutnya kalian beri saran. Sebaiknya, seharusnya, sepantasnya. Nah, bisa kalian gunakan kata-kata itu ya. Tugas kalian juga untuk mengemukakan pendapat pada gambar 3 dan gambar 4. Tulis di buku paket kalian ya. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, yang C, ayo menggunakan air dengan hemat. Kalian sudah membiasakan perilaku hemat air dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berikut ini terdapat pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan perilaku menghemat air. Tugas kalian adalah berilah tanda centang
pada kolom ya bila kamu sudah melakukannya, dan silang pada kolom tidak bila kamu belum atau tidak melakukannya. Tinggal beri tanda centang atau silang ya. Kalau kalian centang berarti dicentang di kolom ya, kalau iya maksudnya. Selanjutnya, kalau sudah selesai, kita akan menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks. Di halaman 4 dan 5, kalian akan menjumpai sebuah teks yang berjudul Bermain Pancing-Pancingan. Kalian baca dulu dalam hati ya. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menentukan pokok pikiran dalam teks yang berjudul Bermain Pancing-Pancingan tadi. Pertama akan Bu Firda bacakan dulu kalimatnya atau paragrafnya. Selanjutnya kita tentukan pokok pikirannya. Dengarkan baik-baik ya. Bermain pancing-pancingan. Malam minggu, Dimas dan Wita diajak kedua orang tuanya jalan-jalan di sekitar alun-alun. Setiap malam minggu, alun-alun ramai pengunjung. Nah, dari bacaan itu, pokok pikirannya adalah malam minggu, Dimas dan Wita diajak kedua orang tuanya jalan-jalan. Selanjutnya, dengarkan baik-baik. Dimas dan Wita, ayah akan mengajak kalian ke tempat yang banyak disukai anak-anak. Waktu kecil, ayah suka tempat itu, kata Pak Bani. Dimas dan Wita jadi semakin penasaran. Kemana ya? Tanya Dimas sudah tidak sabar. Arena permainan pemancing, jawab Pak Bani. Nah, dari bacaan itu, pokok pikirannya adalah ayah mengajak Dimas dan Wita ke arena permainan memancing. Dari dua contoh ini, sudah paham belum tentang pokok pikiran? Kalau belum paham, intinya pokok pikiran itu sama dengan gagasan pokok, sama dengan ide pokok, sama seperti yang sudah kalian pelajari di pelajaran tematik. Intinya, apa yang dibicarakan dalam sebuah bacaan itu, itulah yang dinamakan pokok pikiran atau ide pokok atau gagasan pokok. Selanjutnya, ada bacaan seperti ini. Selanjutnya bacaannya ya. Sesampainya di arena permainan memancing, mereka langsung mengambil pancingan lalu duduk di sebelah ibu dan ayahnya. Sesekali, Pak Bani bercerita kepada kedua anaknya. Ketika masih sekolah, ayah sering ikut kakek memancing di sungai. Waktu itu, di sungai masih banyak ikan. Setiap memancing, kakek sering mendapatkan banyak ikan. Wah, senang sekali ya, sahut Dimas. Kenapa kita memancing di sini ya? Kan ikannya hanya mainan, sanggah Wita. Nggak apa-apa, rasanya sama seperti memancing sungguhan. Ada ikan, pancingan, air, dan kolam, jawab ayah. Nah, dari bacaan itu tadi, tentukan pokok pikirannya ya. Tulis di buku paket kalian. Kalau tidak cukup, bisa ditulis di buku tulis. Kalau sudah, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Dengarkan baik-baik. Mereka pun asik memancing ikan-ikan mainan. Namun, Wita tidak sabaran. Ia menceburkan tangan ke dalam kolam untuk memunguti ikan. Ia ingin beradu cepat dengan kakaknya untuk mendapatkan ikan-ikan itu. Wita, nanti airnya tumpah dan lama-lama bisa habis. Kasihan paman, kata ayah. Kenapa ayah? Air kan banyak, sanggah Wita. Nah, tentukan pokok pikirannya. Sudah ditulis? Kalau sudah, lanjut. Dengarkan ya. Kamu tahu kan bahwa air yang ada di sini berasal dari proses panjang? Lanjut ayah. Proses panjang bagaimana ya? Tanya Wita dan Dimas. Air yang ada ini mengalami proses panjang.
dari bumi menguap ke angkasa hingga akhirnya kembali lagi ke bumi. Proses ini disebut daur air, jawab ayah. Wah, kami jadi penasaran ingin tahu ya, kata Dimas dan Wita. Kalau begitu, besok ayo kita ke perpustakaan kota. Kita cari bersama-sama buku tentang daur air, ajak ayah kepada Wita dan Dimas. Oke ya, kami sudah tidak sabar, ucap Wita dan Dimas kepada ayah. Nah, sekarang tentukan pokok pikirannya dari bacaan tadi ya yang ada di dalam kotak itu. Tulis di buku tulis atau buku paket kalian. Selanjutnya, laporan kepada Bu Firda. Fotokan hasil pekerjaan kalian ya. Terima kasih.